Comeback Sinteyong, PSSI harus penuhi syarat ini dulu. Harapan publik untuk melihat Sinteyong kembali menukangi timnas Indonesia kembali mencuat. Pelatih asal Korea Selatan itu akhirnya memberi sinyal terbuka soal peluang comeback, namun dengan satu syarat penting. Saat ditanya tentang kemungkinan kembali ke kursi pelatih timnas, Sinteyong melalui penerjemahnya, Jeong Seok-so, menyebut bahwa pintu untuk kembali terbuka asalkan syarat itu dipenuhi. Syarat yang dimaksud adalah PSSI harus memberinya wewenang penuh dalam menyusun program timnas, termasuk kendali penuh terhadap pemilihan pemain, jadwal latihan atau pemusatan latihan training camp, serta struktur pelatih pendukungnya. Pelatih berusia 54 tahun itu menilai kebebasan dalam menentukan arah program menjadi kunci agar timnas Indonesia bisa berkembang secara konsisten. Hal itu juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilannya di periode sebelumnya. Sinteyong percaya bahwa dengan otonomi penuh, ia dapat menerapkan visi dan metode latihan yang sesuai dengan filosofi sepak bola modern yang selama ini ia bangun bersama skuad Garuda. Pernyataan ini menjadi perhatian serius, mengingat hubungan antara pelatih dan federasi kerap menjadi isu sensitif di sepak bola Indonesia. Keputusan strategis semisal jadwal pemusatan latihan atau pemanggilan pemain seringkali berbenturan dengan agenda klub. Jika PSSI mampu memenuhi syarat yang diminta Sinteyong, maka peluang terjadinya reuni besar ini terbuka lebar. Kehadirannya diyakini mampu mengembalikan stabilitas dan semangat di ruang ganti timnas Indonesia. Namun jika kendali penuh itu tidak diberikan, maka comeback Sinteyong hanya akan menjadi wacana. Sebab ia sudah menegaskan tidak ingin kembali tanpa adanya kejelasan wewenang dan struktur kerja yang jelas. Kini semua mata tertuju pada langkah PSSI. Apakah federasi berani mengambil keputusan besar dengan memberikan otonomi penuh kepada Sinteyong? Atau tetap mempertahankan sistem lama yang membatasi peran pelatih kepala? Satu hal pasti, publik menanti kepastian. Sebab kembalinya Sinteyong bukan sekedar soal nostalgia, tetapi tentang harapan terhadap masa depan timnas Indonesia yang lebih terarah dan profesional. Masih ada harapan timnas Indonesia U17 bisa lolos meski kalah 2 kali. Harapan timnas Indonesia U17 untuk melangkah ke babak selanjutnya di Piala Dunia U17 2025 belum sepenuhnya sirna. Meski telah menelan 2 kekalahan beruntun di fase grup, skuad muda Garuda masih memiliki peluang lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan Brazil U17 dengan skor 0-4 dalam laga di Aspire Zone Doha, Qatar, Jumat 7/11/2025 malam. Sebelumnya anak asuh Nova Arianto juga kalah 1-3 dari Zambia U17. Hasil ini memang membuat langkah semakin berat, namun belum sepenuhnya tertutup. Peluang itu masih bisa dijaga jika Indonesia mampu meraih kemenangan pada laga terakhir melawan Honduras U17. Dengan tambahan 3 poin, posisi Garuda Muda masih bisa bersaing di klasemen peringkat ketiga terbaik. Nova Arianto pun berusaha menjaga semangat tim agar tidak hilang. Meski hasil belum sesuai harapan, ia menilai para pemain menunjukkan perkembangan positif, terutama saat menghadapi Brazil. Saya cukup senang dengan kerja keras mereka hari ini. Sekali lagi, ini pertandingan lebih baik daripada saat melawan Zambia. Dan saya mau pemain selalu menunjukkan usaha seperti ini, kata Nova Arianto usai laga. Mantan asisten Sinteyong itu juga menegaskan pentingnya fokus pada laga terakhir. Ia percaya, kerja keras dan determinasi tinggi bisa membawa Indonesia menutup fase grup dengan hasil positif. Sekali lagi, kita masih ada 1 laga lagi. Bagaimanapun caranya, saya minta dapat 3 poin dan peluang kita masih terbuka untuk lolos ke babak selanjutnya. Tambahnya, Honduras sendiri mengalami nasib serupa, belum mendapatkan 1 pun poin setelah kalah dari Zambia dan Brazil. Kondisi ini membuat duel Indonesia kontra Honduras akan menjadi laga hidup dan mati bagi kedua tim. Nova mengingatkan agar para pemain tidak memandang remeh lawan, karena Honduras tetap memiliki kemampuan untuk memberikan kejutan di lapangan. Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh meremehkan Honduras. Walaupun sekali lagi, Honduras kalah dari Zambia. Tetapi saya lihat pemain harus lebih siap lagi agar melawan Honduras benar-benar siap. Dan kita usahakan benar-benar untuk 3 poin. Tutup Nova. Erick Thohir, Brasil masih jauh di atas kita, tapi saya tetap bangga. Meski kalah dari Brazil, Erick Thohir menilai perjuangan timnas Indonesia U17 sudah luar biasa. Ia tetap bangga karena kesempatan menghadapi tim besar di ajang dunia merupakan sejarah penting bagi sepak bola Indonesia.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir hadir langsung di Aspire Academy Doha untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia U17 melawan Brazil pada Jumat 7/11/2025. Laga yang berakhir dengan kekalahan 4-0 bagi Garuda Asia menjadi ujian berat bagi skuad muda Indonesia di grup H Piala Dunia U17 2025. Hasil tersebut membuat Indonesia belum memperoleh poin setelah sebelumnya juga kalah 1-3 dari Zambia. Meski begitu, Erick tetap menilai pengalaman melawan tim besar seperti Brazil merupakan bagian penting dari proses belajar. Iya, memang Brazil di atas kita jauh, dan kemarin kita ada kesempatan sama Zambia. Kita kecolongan 3 gol dalam 7 menit. Di babak kedua kita main lebih bagus. Ada banyak kesempatan tapi belum gol, ujar Erick melansir dari Antara. Tapi anak-anak, saya rasa ini kesempatan. Ini sejarah loh Indonesia lawan Brazil di Piala Dunia, walaupun U17, tambahnya. Menurut Erick, perbedaan mendasar antara Brasil dan Indonesia terletak pada intensitas serta jumlah pertandingan yang dilakoni pemain. Hal ini membuat kualitas dan pengalaman mereka jauh lebih matang. Di Brasil itu mereka satu pemain bisa main 70 game per tahun, tapi kita belum. Jadi kita harus buat terobosan sepertinya, ucapnya. Walau 2 laga awal berakhir tanpa poin, Erick Thohir menegaskan rasa bangganya terhadap tim, termasuk pelatih Nova Arianto, para pemain, serta dukungan luar biasa supporter di Qatar. Saya barusan mendapat pujian dari teman-teman di Qatar. Fans Indonesia sangat tertib, sangat suportif. Inilah contoh-contoh yang kita lihat. Kita dapat apresiasi, tuturnya. Menjelang laga terakhir melawan Honduras pada Senin 11/11/2025, Erick Thohir masih optimis hasil positif bisa diraih. Harapannya menang, Zambia tadi sama Honduras katanya 3-1 di halftime. Artinya, kita sama Honduras seimbang, jadi ada kesempatan. Tinggal semoga cederanya tidak begitu parah. Kita lihat saja, tutup Erick.